Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Master Coach Anas in Action, talent public speaking dan motivator muda Indonesia. Teman-teman sekalian, di sini saya akan mencoba menjawab 10 pertanyaan yang diajukan kepada saya tentang ilmu public speaking. Pertanyaan pertama, Master Anas, menurut Anda apa definisi public speaking yang sesungguhnya dan mengapa setiap orang perlu menguasainya? Baik. Definisi public speaking, teman-teman sekalian, adalah tidak sekedar berbicara, tapi definisi public speaking sesungguhnya adalah teknik berbicara di depan umum dengan tujuan yang jelas dan bermanfaat. Artinya apa? Public speaking itu berbicara di depan umum yang berdampak, ada manfaatnya, dan juga ada tekniknya. Banyak orang menjadi seorang pembicara itu asal berbicara, akhirnya tidak bermanfaat, kontennya tidak bagus, sehingga tidak banyak mengubah atau memberikan dampak yang positif bagi pendengarnya. Maka kalau Anda ingin menjadi pembicara yang dahsyat luar biasa, teman-teman sekalian, Anda harus menguasai teknik public speaking. Teknik berbicara depan umum dengan tujuan yang menarik dan juga mempesona, mempengaruhi orang dan bermanfaat. Tekniknya gimana? Ada teknik opening yang memukau, teknik olah vokal nada suara, teknik creative thinking, vibrasi, artikulasi, kemudian intonasi, ada juga teknik bikin ice breaking dan storytelling, teknik bikin materi anti-blank, teknik bikin judul yang buat orang penasaran, yang membuat orang menjual, bahkan closing yang sangat memukau, menginspirasi, dan memotivasi. Nah, untuk siapa? Public speaking ini pentingnya untuk siapa? Hampir semua orang itu butuh ilmu public speaking, teman-teman. Mulai dari direktur, supervisor, leader, sampai anggota, member, bahkan sampai tim cleaning service, pemasang kabel, kebersihan, semuanya butuh ilmu public speaking. Ingat ya, kalau Anda ingin mengubah rezeki Anda, intinya adalah rubah cara bicara Anda, yaitu kuasai ilmu public speaking. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, teman-teman. Banyak orang takut berbicara di depan umum. Apa penyebab terbesar rasa takut itu dan bagaimana cara mengatasinya? Baik, di dalam public speaking, kadang orang itu mau tampil ada rasa seperti nggak percaya diri, kemudian gemeteran, pusing, sakit perut, mata berkunang-kunang gitu ya, kemudian panas dingin, berkeringat, bahkan pingsan. Apa yang menyebabkan itu semuanya? Kuncinya ada satu, yaitu mereka itu lagi nervous atau tidak percaya diri, nervous, gugup. Gugup ini mengakibatkan banyak penyakit seperti grogi, kemudian tubuhnya bergetar, hatinya bergetar, takut, berkeringat, semuanya diawali dari rasa grogi. Nah, gimana caranya untuk mengatasi rasa grogi? Ada 3 cara. Yang pertama adalah salurkan dengan kata-kata. Yang kedua, salurkan dengan gerakan. Yang ketiga adalah visualisasi atau hipnoterapi diri. Kita mulai dari salurkan dengan kata-kata. Kita kalau mau tampil, jangan langsung naik di atas panggung, tapi sapa-sapa audien dulu. Ibu dari mana? Bu Hermawati namanya. Dari mana Bunda? Oh, dari Blitar. Bapak siapa? Pak Tarno dari mana? Dari Cilacap misalnya. Kita sapa-sapa dulu minimal peserta kita atau pendengar kita. Nah, itu cara kita untuk mengurangi rasa grogi. Tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kita sok kenal, sok dekat dulu, SKSD. Biar kita sudah nyaman sama audien. Kemudian yang kedua, salurkan dengan gerakan. Gimana Mas cara menyalurkan dengan gerakan? Iya, jalan-jalan dulu. Sebelum Anda tampil, Anda jalan-jalan dulu di sekitar area dari panggung Anda. Atau kalau perlu pagi jogging teman-teman, senam dulu. Karena grogi itu karena tidak rileks tubuh kita. Tubuh kita kaku menjadi grogi. Tubuh kita rileks menjadi santai, penuh percaya diri. Maka salurkan dengan gerakan. Boleh berjabat tangan dengan audien Anda, itu juga boleh. Kemudian Anda ke kamar mandi sebentar, kemudian menata laptop Anda, ya, kenalan sama panitia, itu juga adalah salah satu mengurangi rasa grogi. Yang ketiga, yaitu bagaimana cara mengurangi rasa grogi? Visualisasi atau menghipnoterapi diri sendiri. Gimana caranya? Nah, gini caranya. Waktu udah mepet 1 menit, nggak ada waktu untuk mikir, kita mau tampil. Caranya relax. Tubuh seperti ini, tarik nafas, hembuskan 3 kali gitu ya. Kemudian bayangkan Anda seolah-olah sukses melaksanakan public speaking. Kemudian buka mata Anda, seolah-olah ada sebuah rasa di mana Anda baru saja public speaking dan hasilnya dahsyat luar biasa. Itu tekniknya ya. Oke. Kemudian pertanyaan nomor 3. Apakah seseorang harus berbakat untuk menjadi pembicara hebat atau kemampuan public speaking bisa dipelajari? Mengapa? Yes, teman-teman sekalian. Kita terlahir di dunia ini tidak ada yang tiba-tiba langsung pinter, langsung sakti, nggak ada. Semuanya masih awam, perlu belajar. Jadi ilmu public speaking itu nggak tiba-tiba langsung bisa, tapi butuh proses, butuh praktek.
Seperti saya dulu pernah gagal waktu MC pernikahan kakak saya, waktu memberikan motivasi pernah salah sebut gitu ya, atau ngeblank gitu ya, atau nggak bisa mikir apa-apa, kosong. Pernah. Jadi public speaking itu bukan bakat. Public speaking adalah sesuatu yang harus dilatih terus-menerus. Kemudian, apakah public speaking bisa dipelajari? Yes, harus dipelajari dengan suhu atau guru yang terbaik. Sehingga kita bisa dipandu menjadi public speaker yang dahsyat luar biasa. Saya punya kelas public speaking for basic ya, mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, sampai tingkat lanjut. Oke, pertanyaan keempat. Dari pengalaman melatih ribuan peserta, kesalahan apa yang paling sering dilakukan saat presentasi atau berbicara depan audiens? Yes, kalau saya sendiri, alumni kan sudah ribuan teman-teman sekalian ya. Kendala apa yang saya hadapi? Kendalanya adalah ketika kita dalam public speaking, ada orang yang pingin instan. Saya pingin langsung jago kayak Mas Anas. Oh, nggak bisa teman-teman. Harus berproses. Saya aja sudah mengalami mungkin ratusan, bahkan mungkin ribuan pelatihan yang saya praktekkan ya dalam hidup ini ya. Kurang lebih selama 13 tahun berjalan, saya sudah di dunia motivator, public speaker. Jadi butuh proses teman-teman, nggak bisa instan. Maka yang perlu harus dilakukan adalah teman-teman sekalian, pertama adalah harus berani, harus percaya diri, harus kita latih mental kita, mindset kita dulu. Baru kita terjun, kemudian nggak usah takut gagal. Seorang pemenang itu tidak pernah menghitung berapa kali dia jatuh, tapi berapa kali dia bangkit. Seperti itu. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Nomor 5, bagaimana cara membangun rasa percaya diri hanya dalam beberapa menit sebelum naik ke atas panggung? Ya kayak tadi, salurkan dengan kata-kata, salurkan dengan gerak.